Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Winda Wahyu Pratama, calon guru penggerak angkatan ke-6. Kali ini saya bersama dengan Ibu Nuri Hafidoh yang merupakan rekan sejawat saya, yang saat ini kami akan melakukan percakapan pada sesi pra-observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuri. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Nuri. Gimana nih kabarnya, Bu Nuri? Alhamdulillah, Bunda. Hari ini saya sehat walafiat dan siap untuk diobservasi sama Bunda. Hari ini sedang luang ya, Bu Nuri, waktunya ya. Alhamdulillah, Bunda. Begini, Bu Nuri, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Jadi Bu Nuri, saya ada tugas untuk melakukan supervisi akademik, yaitu sebuah proses yang memberdayakan, yaitu berupa pengembangan diri yang nantinya bisa untuk meningkatkan kemampuan mengajar kita. Di mana dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan, Bu Nuri. Yang pertama pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, percakapan kita ini adalah percakapan pra-observasi, Bu Nuri. Yang tujuannya kita bercakap-cakap untuk melihat sejauh mana persiapan Bu Nuri sebelum kegiatan observasi nanti. Jadi Bu Nuri akan menjadi guru yang mengajar, kemudian saya akan menjadi supervisor yang akan melakukan observasi. Nah, Bu Nuri, kira-kira apa yang Bu Nuri harapkan dari percakapan pra-observasi kita kali ini, Bu Nuri? Ya, baik Bunda. Karena nantinya saya akan melakukan pembelajaran di kelas untuk diobservasi oleh Bu Winda, maka saya berharap dengan percakapan kita nanti akan membuat saya lebih siap dan lancar saat melaksanakan kegiatan observasi saya nanti di kelas. Jadi sekarang itu perencanaan saya akan saya persiapkan dengan matang. Jadi yang diharapkan Bu Nuri setelah percakapan kita ini nanti Bu Nuri jadi lebih siap ya Bu untuk kegiatan observasi nanti. Kira-kira kapan Bu Nuri ada waktu untuk melaksanakan ini pembelajaran untuk saya observasi, Bu Nuri? Baik Bunda, insya Allah dalam waktu dekat ini di hari Selasa, insya Allah saya siap untuk diobservasi oleh Bunda, karena kebetulan pas hari Selasa itu saya ada pelajaran matematika kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan pada saat Bunda mengobservasi saya. Baik, jadi hari Selasa ya Bu Nuri, dan mata pelajaran matematika di pembelajaran nanti. Kira-kira materi tentang apa Bu Nuri nanti yang akan diajarkan? Baik, untuk materi pelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak saya di saat observasi nanti adalah materi pengurangan 2, yaitu pengurangan di atas bilangan 10, Bunda. Oh iya. Jadi berkaitan dengan pengurangan ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa, Bu? Baik, sesuai dengan tujuan pembelajarannya bahwa saya akan menggunakan media video. Jadi dengan menyimak video pembelajaran mengenai pengurangan di atas 10, peserta didik dapat mendapatkan informasi tentang cara mengerjakan pengurangan di atas 10 dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat membuat kalimat matematika mengenai pengurangan di atas 10 dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan dari guru tentang soal cerita matematika, peserta didik dapat menghitung pengurangan dalam bentuk soal cerita dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang saya nanti harapkan dapat dicapai oleh peserta didik saya, Bunda. Jadi yang saya tangkap dari tujuan pembelajaran itu Bu Nuri melalui video dan juga melalui penjelasan dari guru dapat yang pertama menemukan informasi cara mengerjakan pengurangan di atas 10, kemudian membuat kalimat matematika, dan juga menghitung pengurangan dalam bentuk soal cerita. Iya, Bunda. Nah, dalam pembelajaran nanti tentunya Bu Nuri akan mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk pembelajaran nanti. Mungkin sampai hari ini apa saja yang sudah dipersiapkan Bu? Yang terutama persiapan yang saya lakukan adalah membuat
RPP ya Bu ya. Yang kedua tentang perangkat pembelajaran seperti media pembelajaran yang akan saya gunakan saat nanti diobservasi oleh Bunda. Yang ketiga adalah LKPD dalam rangka mengevaluasi peserta didik tentang sejauh mana pemahamannya tentang materi yang saya sudah sampaikan. Ya. Nah, bagus Bu, itu sudah dipersiapkan dengan baik. Ya. Dan apa sebabnya nih Bu, Ibu fokus pada mata pelajaran matematika saat kegiatan observasi nanti? Baik, karena saya melihat untuk pelajaran matematika ini dianggap oleh anak-anak terutama dari kelas 1 itu merupakan pelajaran yang sulit ya Bu. Dianggap matematika itu menyulitkan dan buat anak-anak itu apalagi di masa pandemi kemarin anak-anak jarang sekali untuk mendapatkan pembelajaran secara langsung baik ketika mereka masih sekolah di TK maupun di rumah banyak sekali kendalanya sehingga sekarang ini yang saya hadapi anak-anak itu banyak sekali yang merasa kesulitan ketika mengerjakan soal pengurangan. Jadi di kelas saya itu ada beberapa karakter siswa, ada yang lambat dalam menerima pembelajaran, ada yang sedang dan cepat. Jadi saya berkeinginan nanti di pembelajaran matematika saya ini di beberapa karakter anak itu bisa menerima semuanya dengan baik. Tujuannya seperti itu Bunda. Baik, ya. Jadi anak-anak ini beragam ya Bu. Iya betul. Pemahamannya ada yang kurang memahami, ada yang sedang dan juga ada yang cepat menangkap ya. Betul. Pembelajaran matematika ini. Nah, coba Bu Nurin ceritakan kira-kira strategi apa yang akan Bu Nurin lakukan nanti saat pembelajaran nanti. Ya. Pertama saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu Bunda, mengenal gaya belajar para siswa kita terutama kelas 1 yang saya pegang, terus tentang pemahamannya seperti apa dari masing-masing siswa. Dari 37 siswa itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua, saya akan menampilkan video pembelajaran dan PPT melalui Canva dengan infocus agar anak-anak itu lebih semangat dengan melihat gambar yang ada di PPT maupun di infocus. Jadi anak-anak itu merasa tertarik dengan tayangan-tayangan yang akan saya tampilkan seperti itu. Kemudian saya menggunakan metode PBL, problem based learning, ya supaya anak-anak itu bisa aktif untuk mengikuti pembelajaran Bunda. Yang ketiga, saya menggunakan media konkret. Nah, ini media ini yang banyak sekali diminati anak-anakku dalam rangka pengurangan. Jadi menggunakan stik es krim medianya ya Bu. Kebetulan anak-anak dengan mudah kan untuk mendapatkan stik es krim itu ya. Jadi mereka akan menggunakan stik es krim itu untuk mengerjakan soal pengurangan dalam menghitung ya. Selanjutnya ada KPD. Saya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Dari anak yang lambat, sedang dan cepat dalam penerimaan pembelajaran, soalnya sesuai dengan kemampuan mereka saat saya berikan itu Bunda. Masya Allah, Bu Nurin ini sudah sangat baik sekali persiapan strategi yang Ibu Nurin terapkan ini. Menurut saya sudah luar biasa ya. Terima kasih Bunda. Menurut saya ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu Nurin karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, ada yang prosesnya, kemudian produknya, medianya juga. Saat melaksanakan pembelajaran kan tentunya ada bantuan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kira-kira bantuan-bantuan seperti apa nanti yang akan Bu Nurin berikan kepada siswa? Ya, rencananya nanti pada saat pembelajaran saya akan menggunakan metode diskusi ya Bunda. Di saat diskusi itu anak saya kelompokkan menjadi 3 kelompok dalam satu kelas. Kemudian setelah mereka melaksanakan diskusi, saya akan mengamati per kelompok bahkan per siswa dari pelaksanaan diskusi itu. Selain mengamati, saya akan memberikan solusi dari kesulitan yang mereka hadapi saat mengerjakan soal-soal tersebut seperti apa. Saya akan memberikan bimbingan dan bantuan bagaimana menggunakan alat peraga, terutama stik es krim itu dalam menghitung dengan benar sampai anak-anak itu bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Jadi Bu Nurin akan memberikan bantuan pada siswa di kelompok-kelompoknya ya Bu Nurin. Pada siswa yang masih merasa kesulitan bagaimana menggunakan media itu dengan benar, sampai anak benar-benar paham.
bisa secara mandiri kalau sudah paham ya Bu Nuring. Iya, betul Bu Indah. Lalu apakah sampai saat ini masih ada Bu Nuring perencanaan yang Bu Nuring rasa masih kurang? Ya, mungkin masih ada yang harus saya persiapkan lagi ya Bu Indah saat proses pembelajaran nanti. Seperti saat nanti pembuatan PPT ya, PPT yang saya buat akan saya sempurnakan lagi, akan saya buat semenarik mungkin supaya anak-anak lebih semangat dan lebih antusias lagi untuk menerima pembelajaran Iya, bahasa. apalagi siswa kelas 1 ya Bu Nuring. Iya. Tampilkan video pasti mereka akan lebih senang ya. Iya, Bu Indah. Kapan nih Bu Nuring waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi kira-kira? Ya, insya Allah dalam waktu nggak lama lagi mungkin beda ya, sesaat lagi mungkin setelah percakapan ini insya Allah saya besok akan memulai untuk melengkapi kekurangan yang saya buat sebelum ini. Jadi saya akan melengkapinya sebelum pelaksanaan PPL atau observasi saya. Jadi akan segera dilengkapi ya Bu Nuring ya, Iya, supaya iya. siap nanti. Iya. Apakah kira-kira nanti saat observasi Bu Nuring memerlukan bantuan? Iya. Ya, kemudian jika memerlukan siapa nih Bu Nuring kira-kira yang bisa membantu Bu Nuring nanti? Ya, pastinya Bu Indah saat PPL atau observasi nanti saya sangat membutuhkan teman sejawat saya untuk membantu pelaksanaan observasi saya. Kebetulan di sini banyak sekali teman-teman saya yang bisa IT Bu Indah ya, terutama Bu Irna, Bu Elvira, banyak teman-teman kita yang lain yang alhamdulillah sangat kolaboratif apabila kita membutuhkan. Beliau-beliaunya sangat dengan mudahnya untuk kita mintain bantuan. Insya Allah dalam pelaksanaan nanti beliau itu Bu Irna dan Bu Elvira yang akan membantu saya dalam pelaksanaan PPL, baik dalam video saya maupun dalam kegiatan lain yang dalam rangka memperlancar proses kegiatannya. Nah, seperti itu sudah dipersiapkan juga ya, saya Iya. nanti yang akan membantu Iya. secara matang sekali. Iya. Jadi kita saling berkolaborasi ya. Betul, Bu Nuring, ya. betul. Iya. Baik, semua sudah dijelaskan nih sama Bu Nuring. Ya. Dari perencanaan, kemudian Hmm. strategi-strateginya sudah sangat bagus. Ya. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini adalah mengenai pengembangan kompetensi Bu Nuring. Jadi kira-kira kompetensi kita ini akan berkembang setelah mengadakan supervisi ini. Diharapkan seperti itu. Iya, betul. Kira-kira area pengembangan kompetensi yang mana ini yang ingin Bu Nuring capai? Baik, Bu Indah, saya ingin mengembangkan kompetensi saya terutama dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik supaya mereka bisa lebih mudah bagaimana mereka bisa memahami pembelajaran yang saya sampaikan gitu. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita menyampaikan materi dan anak-anak itu bisa menerima dan memahami pembelajaran yang kita sampaikan ya Bu ya. Nah, kompetensi itu yang akan saya gali bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu bisa paham dengan mudah apa yang kita sampaikan. Yang kedua, saya ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional saya karena namanya anak kelas 1 SD itu masih banyak sekali yang dilakukan ya tingkah polanya dari anak-anak yang pendiam, yang tidak berani untuk berbicara di depan kelas, dari anak-anak yang aktif dan sampai anak yang hiperaktif ya, itu ada semuanya di kelas 1. Saya akan melakukan mereka itu sesuai dengan karakter mereka juga. Jadi tidak sama saya sama ratakan. Itu yang menjadi PR buat saya rupanya supaya anak-anak itu bisa saya rangkul semuanya di kelas sudah berbagai macam karakternya. Ada dua pengembangan ya ini Iya. dikembangkan ya Bu Nuring. Yang pertama berkaitan dengan kemampuan menyampaikan materi, Ya. dan ini kemampuan mengajar, kompetensi profesional pedagogiknya Bu Nuring ya Ya. dikembangkan. Kemudian yang kedua menghadapi tingkah pola anak itu Ya. berarti dengan kompetensi sosial emosional ya Bu Betul. Nuring. Iya. Berarti jadi melatih kita kompetensi sosial dan emosional kita terhadap anak seperti apa? Iya, betul. Nah, strategi untuk mencapai area kompetensi yang akan dikembangkan tersebut, apa nih Bu Nuring? Strategi atau komitmen supaya bisa berjalan dengan baik, ya? Seperti apa strateginya Bu Nuring? Yang pasti saya akan mempersiapkan mulai dari perencanaan dengan sebaik-baiknya ya. RPP, kemudian nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, yang membuat anak-anak itu antusias untuk belajar dan menerima pembelajaran dari saya. Kemudian perangkat pembelajaran saya persiapkan sedemikian rupa
sehingga saya bisa memperdalam materi yang saya sampaikan nanti dan menyiapkan LKPD sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Baik, bagus sekali Bu Nuri, berkaitan dengan strategi Bu Nuri itu sudah sangat, persiapannya sangat matang sekali. Terima kasih. Kemudian pembelajaran sudah disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, media juga disesuaikan dengan kebutuhan, LKPD sudah disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa. Nah, kalau begitu pembelajaran Bu Nuri itu sudah sangat bagus dan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Nuri. Jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses dan juga produk. Sudah sangat bagus itu Bu Nuri diterapkan. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah diupayakan oleh Bu Nuri benar-benar memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian pembelajaran juga harus berpihak kepada peserta didik ya Bu Nuri. Semoga pelaksanaannya nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Nuri. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu Nuri? Saya kira sudah cukup Bu Indah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya berharap nanti kedepannya kalau masih ada yang kurang atau saya kurang paham, saya akan nanya lagi ke Bu Indah seperti apa penjelasannya. Seperti Allah, nanti kalau ada dari saya pasti kita saling berkolaborasi saja ya Bu Nuri. Nah, ini saya terima kasih sekali nih waktunya untuk percakapan pra observasi. Nanti kita bertemu di kegiatan observasi di hari Selasa ya Bu Nuri. Baik Bu Nuri, terima kasih waktunya. Sama-sama Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak guru yang ganteng, yang cantik-cantik, apa kabar?
belajar lagi di pertemuan kita yang akan datang. Selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian semua berdiri. Kalian dapat menemukan cara pengurangan dengan tepat. Kalian bisa tahu cara mengurangi itu seperti apa yang pertama. Yang kedua, dengan mengamati video dan penjelasan Bu Guru, kalian bisa membuat kalimat matematika. Ya, kalimat matematikanya seperti apa di dalam hal pengurangan. Yang ketiga, melalui penjelasan dari Bu Guru, kalian dapat menghitung pengurangan tentang soal cerita dengan benar. Jadi ada tujuannya ya kita belajar hari ini. Kalian mengerti? Mengerti. Baik, Bu Guru selanjutnya akan memberikan video tentang pembelajaran hari ini. Silakan ditonton kalian. Silakan lihat ke papan tulis semua. Sebelumnya kita nyanyikan lagu 1, 2, 3, 4. Kita nyanyi dulu ya sambil tepuk tangan. Belajar kita tidak boleh apa saja, kalian lihat di papan tulis. Ya, yang pertama saat belajar kita tidak boleh berisik. Ya, tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu teman yang sama-sama belajar. Kalau mau bertanya, angkat tangan. Boleh nggak keliling-keliling kelas? Apa kata jadi kelingking? Kalau belajar tidak boleh keliling. Masih ingat? Masih ingat? Apa kata jadi kelingking? Kalau kita belajar nggak boleh keliling. Boleh nggak sih kelilingin kelas, muter-muterin kelas? Boleh tidak? Undang temannya, ambil sticknya, ambil pensil teman, ambil penghapus teman tanpa pamit atau minta izin ke teman. Boleh tidak? Tidak boleh? Tidak boleh. Baik, ini kesepakatan kelasnya. Kita sepakati? Sepakat apa tidak? Ya, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan kemarin, pengurangan adalah membuat sesuatu menjadi sedikit atau berkurang. Ya, kalau banyak menjadi sedikit namanya kurangi. Jadi pengurangan adalah membuat sesuatu menjadi sedikit atau berkurang.
1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya angka terakhir berapa? Iya, angka terakhirnya berapa, Neng? Terus saudara, bacakan jawabanmu dari soal nomor 1. Baca Zara. Ada pertanyaan 17 dikurang 3. Jawabannya berapa, sayang? 14. Jawabannya 14. Betul atau salah? Betul. Sama 1 yang bagian 2. 12 dikurang 7. Sama dengan 5. Betul atau salah? Betul. Pintar. Zara, yang selanjutnya. 11 dikurang 5. Sama dengan 6. Betul atau salah? Betul. Lanjut. Nomor 2. 15 dikurang 7. 8. Betul atau salah? Betul. 18 dikurang 6. 12. Betul atau salah? Betul. Selanjutnya nomor 3. Ada pertanyaan pengulangan secara mundur. 11 dikurang 4. 7. Betul atau salah? Betul. 13 dikurang 5. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita masih membahas tentang pengulangan ya. Dengan pengulangan menggunakan cara yang berbeda. Dan tadi kan sudah disampaikan 3 cara. Nanti ada cara lagi menggunakan tanda panah. Ini insya Allah akan kita lakukan pada pertemuan yang akan ada data. Yang penting ada paham dulu nih pelajaran hari ini yang sudah kita sama-sama pelajari adalah pengulangan dengan menggunakan 3 cara. Baik. Ya. Nah, oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya, dulu terima kasih banyak anak-anak sudah belajar dengan serius, belajar dengan tekun, sudah mengikuti kesepakatan kelas kita, tidak ribut di dalam kelas, tidak ada yang mengganggu teman. Jadi pelaksanaan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Senang apa tidak kalian belajar matematika? Susah tidak sih belajar matematika? Tidak ada yang susah kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, anak guru yang kita yang baik-baik, mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa ya yang akan dipimpin oleh teman kita Aska. Silakan Aska. Duduk anak pintar. Siap. Mana siapnya? Ini siapnya. Mana rapinya? Ini rapinya. Bersiap berani mulai. Alhamdulillah, saya sudah sehat. Alhamdulillah bisa mengikuti observasi kemarin. Iya, jadi sekarang ini kita bertemu kembali setelah kemarin kegiatan pra-observasi, kemudian ada kegiatan observasi. Nah, kali ini adalah di tahap ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Nah, hari ini kita akan bercakap-cakap berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan waktu kegiatan observasi kemarin. Itu
kira-kira apa nih harapan Bu Nurin dari hasil percakapan kita hari ini Bu Nurin? Baik Bunda, pada percakapan pasca observasi ini saya berharap saya dapat sharing dengan Bunda mengenai kegiatan saya selama mengajar yang saya sudah lakukan kemarin, tentang hal-hal baik apa yang sudah saya lakukan maupun apa yang masih kurang yang saya lakukan selama saya pembelajaran kemarin, dan apa yang perlu saya perbaiki, bagaimana cara memperbaikinya dalam pembelajaran. Insya Allah kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik, tujuannya seperti itu. Baik, jadi tujuannya sesuai dengan yang disampaikan Bu Nurin tadi, bahwa kita akan sharing ya Bu Nurin, apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang gitu. Nanti bagaimana cara memperbaikinya, begitu ya Bu Nurin ya. Ini saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana perasaannya nih setelah kemarin Bu Nurin melakukan kegiatan observasi atau kegiatan waktu disupervisi oleh saya ya. Gimana Bu Nurin perasaannya? Saya sudah lega Bunda, setelah diobservasi saya merasa senang. Jadi saya bisa melakukan pembelajaran menjadi lebih baik dari sebelumnya, dari mulai perencanaan yang saya lakukan maupun langkah-langkah yang saya lakukan, kemudian mempersiapkan media maupun metode sampai dengan evaluasi. Terlihat anak-anak dari awal sampai akhir pembelajaran lebih antusias dibanding pembelajaran sebelumnya yang tidak menggunakan peralatan seperti yang kemarin. Nurin merasa lega dan senang ya Bu Nurin, karena kemarin prosesnya juga anak-anak terlihat antusias dan prosesnya juga saya lihat berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan rencana perbaikan yang Bu Nurin sampaikan waktu kegiatan praobservasi kemarin Bu Nurin, apakah sudah tercapai Bu rencana perbaikannya? Ya, baik Bunda, pada saat praobservasi saya merancang untuk perbaikan menggunakan video pembelajaran dan media konkret berupa speed testing. Kemarin saya juga sudah melaksanakan atau melakukan itu dengan cara saya menampilkan video pembelajaran, saya menggunakan PPT, menggunakan Canva saat pembelajaran, kemudian menggunakan screen sebagai media pembelajaran, dan anak-anak melihat itu sangat antusias dan akan lebih mudah untuk mempelajari materi ketika anak-anak belajar secara audio dan visual. Jadi sudah tercapai ya Bu Nurin ya. Jadi sudah sesuai dengan rencana awal yang Bu Nurin rancang waktu itu ya. Menggunakan video dan juga menggunakan media benda konkret. Kemudian jika dilihat dari tujuan pembelajaran itu Bu Nurin, bagaimana, apakah sudah tercapai untuk tujuan pembelajarannya? Iya, baik. Kemarin yang sudah saya sampaikan di praobservasi, saya punya 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya Bunda. Melalui video pembelajaran, saya harapkan peserta didik itu dapat menemukan informasi tentang cara pengulangan bilangan di atas 10 dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video, kemudian penjelasan dari guru, peserta didik itu dapat membuat kalimat matematika dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan melalui penjelasan guru tentang cara mengerjakan soal cerita, siswa dapat mengerjakan soal cerita atau menghitung pengurangan berupa soal cerita dengan baik. Alhamdulillah sudah tercapai dengan baik tujuan yang ingin saya sampaikan. Jadi alhamdulillah ya Bu Nurin, dilihat dari prosesnya, kemudian dari hasil evaluasinya tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu. Alhamdulillah Bunda. Kemudian terkait hal yang sudah baik Bu Nurin, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Nurin laksanakan, menurut Bu Nurin apa yang sudah baik itu Bu Nurin? Bahagia Bu. Tentang hal baik yang sudah saya lakukan tentang pembelajaran praobservasi maupun observasi, pertama saya menggunakan video pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, dengan menampilkan PPT maupun Canva, anak-anak bisa melihat bagaimana sih tayangan pembelajaran tentang pengurangan itu, jadi mereka merasa antusias dan tertarik dengan pembelajaran itu. Setelah mereka menonton atau menyimak dari video itu, siswa atau peserta didik belajar cara menghitung pengurangan dengan sesuai cara yang saya tayangkan melalui video dengan menggunakan media berupa screen. Jadi mereka lebih mudah menerima pelajaran dan bahkan mempraktekannya dengan kedua cara tersebut. Terima kasih.
Nuri sudah menampilkan video, jadi anak-anak juga terlihat antusias dan bersemangat dalam belajar ya Bu Nuri. Kemudian menggunakan media pembelajaran berupa stick screen. Anak jadi terlibat langsung menggunakan media tersebut, jadi lebih aktif ya Bu Nuri ya. Baik, sekarang untuk yang mungkin dirasa masih kurang nih Bu Nuri dan perlu peningkatan, kira-kira ada tidak ya? Pasti ada Bunda, dalam pembelajaran itu pasti ada kekurangan dan kelebihan saya. Kekurangan yang saya lakukan dan itu perlu perbaikan ke depannya mengenai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saya yang beraneka macam Bunda. Peserta didik saya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, anak yang cepat dalam menerima pembelajaran, yang kedua anak yang sedang dalam menerima pembelajaran, dan yang ketiga anak yang lambat. Nah, itu dimaksud dengan anak berdiferensiasi ya. Saya menangani hal itu masih ada rasa kesulitan, walaupun anak yang lambat di kelas saya itu masih tergolong sedikit, tapi saya harus membedakan cara pembelajarannya dengan anak-anak yang dalam hal penerimaan lebih cepat maupun yang sedang tidak bisa saya samakan anak-anak seperti itu dengan anak-anak yang cara belajarnya yang lebih cepat. Jadi saya merasa kurang maksimal dalam hal tersebut Bunda. Dari menerapkannya nanti bisa ketiganya bisa tercakup ya, saya bisa merangkul mereka sesuai dengan kebutuhannya Bunda. Jadi menurut masih ada hal yang dirasa perlu atau kurang, masih perlu ditingkatkan lagi nih, itu mengenai proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap peserta didik ya Bu Nuri. Setiap peserta didik itu berbeda-beda, jadi kita harus melalui pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan hal yang dirasa kurang tersebut Bu Nuri. Kompetensi yang akan dikembangkan, nah, strategi apa nih, apa rencana Bu Nuri bagaimana nih agar dapat mengembangkan kompetensi yang dirasa masih kurang itu ya. Saya akan selalu nambah belajar lagi, nambah wawasan, ingin belajar lebih lagi untuk bagaimana cara saya bisa memenuhi kebutuhan dari anak-anak berdiferensiasi itu. Saya akan mengikuti berbagai macam pelatihan, bagaimana cara memberikan pelajaran kepada anak-anak yang berdiferensiasi. Saya akan mengikuti kegiatan seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan itu. Kemudian saya akan juga belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, dan juga saya akan lihat YouTube atau tayangan dari Google yang berkaitan dengan praktik pembelajaran yang baik untuk kita terapkan nantinya di sekolah atau di kelas saya. Baik sekali ya Bu Nuri, strategi-strategi Bu Nuri yang untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasi ya. Apalagi tadi Bu Nuri menyampaikan akan belajar melalui platform Merdeka Mengajar ya Bu Nuri, yang sekarang sedang digalakkan itu oleh pemerintah ya. Platform Merdeka Mengajar itu kita bisa belajar secara mandiri dimanapun, kemudian kita mempraktekkan aksi nyatanya, jadi kita bisa berefleksi dari situ juga. Bagus sekali Bu Nuri. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu Nuri. Nanti Bu Nuri juga bisa berbagi praktik baik dengan anak-anak yang baik. Kira-kira kapan nih rencana Bu Nuri akan mengembangkan kompetensi tersebut? Bisa saya secepatnya setelah kegiatan observasi ini, saya akan berusaha untuk memperbaiki segala yang saya masih rasa kurang dalam diri saya, untuk memperbaiki pembelajaran atau materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak, supaya saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lebih cepat lebih baik ya Bu Nuri. Ya, betul. Cepat kan bagus, lebih cepat lebih bagus. Beda. Nah, untuk targetnya nih Bu Nuri, kira-kira berapa lama nih untuk mengembangkan itu? Targetnya kalau bisa jangan terlalu lama ya Bu, paling sekitar 5 bulan ke depan. Mudah-mudahan saya bisa merealisasikan apa yang ingin saya targetkan itu bisa terrealisasi. Sekali Bu Nuri, jadi konsisten dari sekarang ya Bu Nuri sampai 5 bulan ke depan, insya Allah sudah bagus dan sudah tahu potensinya. Kira-kira Bu Nuri yang bisa membantu terlibat untuk menjaga komitmen nih untuk pengembangan diri Bu Nuri, kira-kira ada tidak Bu Nuri? Siapa yang akan membantu Bu Nuri kira-kira untuk pengembangan ke depan? Di sekolah kita alhamdulillah baik dari kepala sekolah maupun teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah
kita wilayah terutama di kepala sekolah, teman-teman semua sangat memotivasi ya untuk kegiatan saya supaya kedepannya lebih baik lagi, terutama dari Bu Indah sebagai ibu calon guru penggerak sudah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa banyak belajar yang bisa membantu pada teman-teman semuanya yang sama-sama kita di sini dalam rangka belajar ya Bu. Kita tidak hanya menjadi pengajar tapi kita juga sebagai guru yang belajar ya Bu ya. Banyak penting yang memberikan bantuan dan komitmennya kepada saya. Bunda kepala sekolah maupun teman-teman sekolah. Jadi kita saling berkolaborasi saja ya Bu Nuri, bisa sharing dengan saya dan kita bisa meningkatkan sama-sama meningkatkan kompetensi kita sebagai guru yang lebih baik lagi ya Bu Nuri ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Bu Nuri? Saya kira sudah cukup ya apa yang sudah saya katakan tadi. Mudah-mudahan Bunda bisa untuk mendapat jawaban-jawaban dari saya. Bunda terima kasih banyak. Baik Bu Nuri, mudah-mudahan rangkaian supervisi akademik mulai dari kemarin kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi dan hari ini pasca observasi dapat bermanfaat khususnya buat Bu Nuri, terutama dalam pengembangan kompetensi kedepannya ya Bu Nuri, yang nantinya juga akan bertugas pada kita agar dapat menuntun siswa dalam upaya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Saya mengucapkan selamat kepada Bu Nuri dan terima kasih sekali waktunya, kerjasamanya. Semoga nanti ke depannya Bu Nuri dapat menjadi guru yang profesional yang lebih baik lagi. Itu ya Bu Nuri ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tati. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Bu Tati. Sama tidak ketemu nih ya, sudah selama libur. Ya, alhamdulillah kita mulai lagi ya Bunda. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan memberi tambahan pengalaman Bunda. Baik Bu Indah, pada hari ini kita sama-sama mau berdiskusi. Saya bukan mau menilai Bu Indah, tidak, tapi kita sama berdiskusi saja ya tentang pelaksanaan praktek coaching Bu Indah, gitu ya. Saya lihat di videonya sudah sangat bagus, hasilnya pun bagus, gitu ya. Jadi Bu Indah alhamdulillah sudah bisa mempraktekkan pada omongan sejawatnya, rekan sejawatnya di sekolah Bu Indah, bahwa bagaimana sih cara melaksanakan kita coaching pada teman-teman. Kemarin kan Bu Indah sudah membuat ya video tentang pra-observasi dan observasi ya. Bagaimana perasaan Bu Indah setelah melaksanakan hal tersebut? Praktik pada teman sejawatnya. Jadi perasaannya lega. Rasanya lega, kemudian saya dengan coaching itu kan saya menerapkan alur tirta, mencoba menerapkan bagaimana menggunakan alur tirta dalam coaching. Ternyata dengan alur-alur itu lebih memudahkan kita gitu, untuk melakukan coaching itu lebih memudahkan. Jadi ada rasa senang gitu ya, punya pengalaman baru. Terus hasilnya pada kamu seperti apa? Untuk hasilnya saya lihat ini juga dari proses pra-observasi juga sudah melakukan dan persiapan ya Bu, tadi persiapan-persiapannya, strateginya, kemudian saat observasi juga alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian tadi setelah pasca observasi juga apa yang masih kurang beliau sampaikan, apa yang sudah baik beliau juga sampaikan, dan mampu untuk mengembangkan dirinya sendiri, potensinya itu apa nih yang perlu ditingkatkan itu tidak usah saya menjudge, tapi beliau mampu menggali sendiri gitu. Ya, manfaat dari salah satu coaching gitu ya. Jadi kita tidak hanya memberi makanan langsung, tapi masih makan juga mereka sebenarnya kan punya potensi ya sebenarnya kandungan gizi seperti ini ya. Berarti alhamdulillah saya senang sekali juga sudah bisa praktek ya, praktek pembelajaran coaching
materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Bu Linda sudah laksanakan dengan sangat baik. Saya titip kedepannya tolong jangan hanya cuma satu rekan ya, tapi mungkin minimal satu sekolah nih. Nanti kita bisa ada waktu bisa kita share ke gugus ya, lebih bagus ya seperti itu Bu Linda. Jadi setelah Linda punya pengalaman coaching, sudah melihat hasilnya teman tadi ada perubahan ya. Kira-kira Linda ada nggak rencana ke depannya? Ya, rencana ke depan untuk saya menggali lagi untuk coaching ini kan, terutama untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kan tidak susah dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memunculkan ide dari coaching ini gitu. Jadi kita sering berlatih, dengan sering berlatih mungkin akan lebih ini lagi, lebih bagus lagi coaching. Oke, itu apa yang dikatakan tadi sudah tepat ya. Jadi Ibu sudah menguasai teknik coaching. Sekali lagi mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa merefleksikan ya